selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasakan momen hening yang super berharga tepat setelah sholat selesai? Nah, momen itu sebetulnya bukan sekedar jeda loh, tapi sebuah undangan untuk kita bisa terhubung lebih dalam. Hari ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya mengisi momen refleksi yang tenang itu dengan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Oke, bayangkan ya, Anda baru aja selesai salam terakhir. Sholat fardu udah beres. Terus, di momen hening itu, muncul pertanyaan di benak kita. Terus ngapain lagi nih? Momen itu sebenarnya bukan akhir, teman-teman. Justru itu adalah awal dari sebuah percakapan yang lebih pribadi dan intim dengan Sang Pencipta. Baik, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dengan memahami apa sih sebenarnya zikir dan doa itu. Terus kita akan selami mindset atau pola pikir rasa syukur di baliknya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke panduan praktisnya, baik untuk zikir maupun doa. Dan terakhir, kita akan bahas gimana caranya menjadikan ini semua sebuah kebiasaan yang bisa mengubah hari-hari kita. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Zikir dan doa. Sering banget kan kita lakukan berbarengan? Tapi, sadar nggak kalau keduanya itu adalah dua pilar yang berbeda, tapi saling melengkapi? Nah, memahami perbedaannya ini adalah kunci pertama untuk membuka kedalaman makna dari keduanya. Saya suka banget cara perbandingan ini menjelaskannya. Coba diperhatikan, zikir itu ibaratnya kita melihat ke belakang, tapi dengan rasa syukur. Ini tentang mengingat dan mengagungkan semua anugerahnya. Sementara doa, itu tentang melihat ke depan, penuh dengan harapan. Ini adalah percakapan pribadi kita untuk memohon bimbingannya. Jadi, gampangnya, zikir itu syukur, doa itu harapan. Keduanya saling melengkapi. Jadi, zikir itu artinya mengingat. Tapi ini bukan sekedar mengingat yang pasif ya, ini adalah sebuah tindakan aktif. Kita secara sadar menjaga Allah tetap hidup di dalam hati kita. Setiap ucapan subhanallah atau alhamdulillah itu seperti jangkar yang menarik kita kembali dari hiruk-pikuk dunia untuk kembali mengingat keagungannya. Nah, kalau doa, ini adalah percakapan paling pribadi yang bisa kita miliki. Ini adalah momen di mana kita bisa benar-benar jujur dan penuh harap. Saat kita menumpahkan segala kebutuhan, kekhawatiran, dan mimpi kita langsung kepada Sang Pencipta. Jadi, ini bukan cuma soal meminta, tapi tentang membangun hubungan dan memohon bimbingan untuk langkah kita selanjutnya. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu zikir dan doa. Mari kita geser sedikit ke pertanyaan mengapanya. Karena inti dari amalan ini tuh bukan cuma gerak bibir, tapi tentang kondisi hati dan pola pikir yang kita bawa saat melakukannya. Ini penting banget. Nah, ini dia fondasi spiritualnya. Semuanya dimulai dari rasa syukur atas apa yang kita punya. Dari rasa syukur itu, lahir yang namanya kepasrahan. Sadar kalau kita ini bergantung penuh padanya. Kepasrahan ini kemudian menuntun kita pada kerendahan hati. Dan dari hati yang rendah, otomatis akan tumbuh niat baik untuk mendoakan orang lain juga. Keempat sikap inilah yang mengubah kata-kata kita jadi sesuatu yang benar-benar punya bobot. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Gimana sih cara kita melakukan zikir setelah sholat? Tenang, ini adalah panduan langkah demi langkah yang sangat sederhana dan bisa langsung Anda praktekkan nanti. Ada 3 ucapan utama yang jadi inti. Kita mulai dengan tasbih, subhanallah, untuk menyucikan Allah dari segala kekurangan. Lalu kita lanjut dengan tahmid, alhamdulillah, untuk memujinya atas semua karunia. Dan kita tutup dengan takbir, Allahu Akbar, untuk mengakui kebesarannya di atas segalanya. Dan jumlahnya, yang paling umum dianjurkan adalah 33 kali untuk setiap ucapan. Kenapa sih harus diulang-ulang? Karena pengulangan ini menciptakan sebuah ritme yang menenangkan. Ini bantu banget pikiran kita untuk fokus dan benar-benar meresapi makna di balik setiap katanya, jadi nggak cuma lewat di bibir aja. Dan untuk menyempurnakan zikir kita menutupnya dengan kalimat tauhid yang luar biasa ini. Anggap aja ini puncaknya, sebuah deklarasi yang merangkum semua pujian kita sebelumnya dan menegaskan kembali keyakinan fundamental kita. Ini adalah penutup yang sangat kuat dan indah. Nah, setelah hati kita dipenuhi dengan pujian melalui zikir, kita berada dalam kondisi terbaik untuk beralih ke doa. Ibaratnya zikir itu membuka pintu, dan doa adalah percakapan tulus yang kita lakukan setelah kita melangkah masuk ke pintu itu. Ada beberapa adab atau etika yang bisa kita perhatikan. Lakukan doa setelah zikir selesai dengan sikap yang khusyuk dan fokus penuh. Mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah yang indah. Dan yang paling penting, ini adalah percakapan Anda.
Jadi, gunakan bahasa yang paling tulus dari hati Anda. Mau itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa ibu. Allah Maha mendengar. Mari kita lihat beberapa contoh doa yang bisa kita panjatkan. Yang pertama, dan yang penting banget adalah doa untuk orang tua kita. Ini adalah ungkapan terima kasih kita dan permohonan rahmat bagi mereka yang telah membesarkan kita dengan susah payah. Selanjutnya, kita juga bisa memohon ilmu yang bermanfaat. Perhatikan ya, bukan sekedar pengetahuan, tapi ilmu yang membawa kebaikan. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini adalah doa untuk kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Dan yang ini, wah, ini adalah doa yang super komprehensif, mencakup segalanya. Kita memohon kebaikan bukan hanya untuk hidup kita di dunia saat ini, tapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti, plus perlindungan dari segala keburukan. Doa ini benar-benar menunjukkan betapa luasnya hal yang bisa kita minta. Oke, setelah kita paham apa, mengapa, dan bagaimananya, langkah terakhir adalah menjadikannya bagian yang nggak terpisahkan dari rutinitas kita. Karena kekuatan sesungguhnya dari semua ini terletak pada konsistensi. Jadi, jangan anggap beberapa menit setelah sholat ini sebagai tambahan aja ya, tapi lihatlah ini sebagai sebuah investasi spiritual. Ini adalah kesempatan emas untuk mengubah momen hening menjadi sumber kekuatan. Sebuah jangkar ketenangan yang dampaknya akan Anda bawa sepanjang hari, yang akan memberi Anda kedamaian dan perspektif baru. Dan saya ingin menutup sesi kita dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Gimana ya kalau kita benar-benar memaksimalkan beberapa menit yang berharga ini? Bagaimana sebuah momen refleksi yang singkat tapi mendalam ini ternyata bisa mengubah cara kita menghadapi sisa hari kita? Coba deh dan rasakan sendiri perbedaannya.